Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi, frekuensi, amplitudo, dan resonansi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah energi yang dapat didengar. Tinggi rendahnya atau kuat lemahnya bunyi tergantung pada 1 frekuensi, 2 amplitudo, 3 resonansi. Frekuensi adalah banyaknya getaran pada bunyi. Semakin banyak getaran berarti frekuensi semakin besar. Akibatnya, bunyi yang dihasilkan terdengar tinggi. Untuk memahaminya, coba anak ustazah pegang lehernya dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Cobalah bersuara, apakah terasa getaran di lehernya? Ya, getaran itulah yang dimaksud dengan frekuensi. Semakin banyak getaran, maka suara akan semakin besar. Berdasarkan frekuensi, bunyi dibedakan menjadi 3. Pertama, infrasonik, kedua, audiosonik, dan ketiga, ultrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik. Artinya dalam 1 detik dia tidak sampai 20 getaran yang dihasilkan. Nah, bunyi infrasonik tidak dapat didengar oleh manusia karena frekuensinya yang terlalu rendah. Hewan yang mampu mendengar bunyi infrasonik adalah jangkrik dan anjing. Yang kedua, audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Bunyi ini memiliki frekuensi antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Nah, audiosonik juga dapat didengar oleh hewan seperti anjing, jangkrik, kelelawar, dan lumba-lumba. Yang ketiga ada ultrasonik. Nah, ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 getaran per detik. Nah, manusia tidak dapat mendengar bunyi ultrasonik karena frekuensinya terlalu besar. Hanya beberapa hewan yang mampu mendengar bunyi tersebut seperti kelelawar dan lumba-lumba. Selanjutnya, kita belajar tentang amplitudo dan resonansi. Amplitudo adalah simpangan maksimum dari suatu gelombang yang akan mempengaruhi kuat lemahnya bunyi. Contohnya pada radio, untuk menghasilkan suara yang keras atau lemah, anak ustazah akan menambah atau mengurangi volume suara pada alat elektronik tersebut. Nah, tombol tersebut berguna untuk mengatur besar kecilnya amplitudo. Contoh lain adalah ketika kita menonton televisi dan kita duduk dengan jarak 1 meter dari televisi, maka suara televisi akan terdengar lebih keras dibanding ketika kita duduk dengan jarak 5 meter dari televisi. Nah, semakin besar amplitudo, makin kuat bunyi yang dihasilkan. Selanjutnya resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Contohnya seperti apa? Nah, coba perhatikan saat cuaca hujan, pernahkah anak ustazah mengamati kaca jendela di rumah? Nah, kenapa kaca jendela ikut bergetar ketika suara petir menyambar? Hal itu dapat terjadi karena adanya peristiwa resonansi. Saat petir menyambar, petir menggetarkan udara di sekitarnya. Udara terus bergetar dengan cepat menyebabkan energi yang dapat menggetarkan kaca jendela rumah. Nah, peristiwa tersebut disebut dengan peristiwa resonansi. Banyak alat musik yang memanfaatkan resonansi untuk menghasilkan bunyi yang lebih keras seperti gamelan, gendang, tambur, rebana. Pada alat musik tiup seperti seruling, alat musik petik atau gesek seperti gitar. Nah, semua alat musik yang memiliki rongga memanfaatkan resonansi untuk menghasilkan bunyi yang lebih keras. Tetapi, selain bermanfaat, resonansi juga dapat menyebabkan kerugian. Salah satu contohnya adalah bunyi ledakan bom dapat memecahkan kaca jendela walaupun tidak terkena ledakan secara langsung. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Apakah anak-anak ustazah sudah mengerti? Supaya anak ustazah lebih paham lagi, silakan anak-anak ustazah di rumah dicatat dan dirangkum apa saja yang sudah ustazah jelaskan di video pembelajaran hari ini. Ustazah tunggu ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.